Australia mengklaim bahwa Pulau Pasir itu Ashmore Reef, menurut nama mereka itu masuk wilayah mereka, dan sekarang ini mereka sudah tetapkan itu menjadi cagar alam, dan semua nelayan-nelayan Rote mula-mula diberi izin untuk boleh menangkap ikan di situ, tapi dengan perahu-perahu yang tradisional, tidak boleh pakai yang ada mesin. Nah, dan itu menyebabkan mereka banyak yang menjadi korban. Hidup masyarakat Rupat Utara. Hidup masyarakat. Hidup nelayan Rupat. Hidup nelayan Rupat. NKRI harga mati. Harga mati. NKRI Harga mati. NKRI harga mati. Pak Jokowi, tolong kami. Tolong kami. Tolong kami. Indonesia berhak kuasai gugusan Pulau Pasir di Laut Timor. Gugusan Pulau Pasir atau Australia menyebutnya Ashmore Reef memang tidak banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena polemik perebutan gugusan Pulau Pasir ini tidak seheboh kasus Sipadan dan Ligitan atau juga Blok Ambalat, yang kedua kasus itu melibatkan Indonesia dan Malaysia. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timor terletak sejauh 320 km dari pantai barat utara Australia, namun hanya 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Berdasarkan sejarah sebelum zaman kolonial, gugusan Pulau Pasir yang kini disebut Ashmore Reef sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Brome, Australia untuk mencari ikan. Di samping itu juga terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan setelah semalam bersuntuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Pulau Pasir sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke perairan Pulau Rote. Namun, semenjak dilakukan ada nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Hal ini merugikan Indonesia. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang, TW Tadeus, menilai bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1974 saat ada MOU tersebut. Dalam MOU 1974 itu, pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi Pulau Pasir itu untuk kepentingan konservasi. Jadi, secara tidak langsung saat itu Indonesia menyerahkan Pulau Pasir itu kepada Australia. Hal ini yang kemudian menjadi masalah hingga saat ini, kata dia. Kemudian pada tahun 1976, pemerintah Australia kembali mengklaim bahwa Pulau Pasir yang secara garis pantai masuk wilayah Indonesia menjadi milik mereka. Klaim itulah yang kemudian menjadi polemik berkepanjangan soal kepemilikan pulau itu. Namun, secara adat dan tradisi masyarakat sekitar potensi laut di sekitar pulau itu harusnya masih bisa dimasuki masyarakat NTT. Akan tetapi, berdasarkan data dari Polda NTT pada tahun 2004 sampai 2006 ada kurang lebih 3.000-an nelayan asal NTT yang ditangkap ketika memasuki kawasan itu. Bahkan, yang terakhir pada tahun 2021 beberapa nelayan juga sempat ditangkap dan kapal-kapalnya ditenggelamkan oleh polisi perbatasan Australia